yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Dedi Mulyadi dan Dani Wiranata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak, salam buat Bapak. Bupati Pekalongan periode 2025-2030, Padia Arapik yang tertangkap tangan oleh KPK dijerat dalam perkara dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023 sampai dengan 2026. Berbeda dari OTT yang lazim dikaitkan dengan suap dan penyitaan tumpukan uang tunai. Dalam kasus Bupati Pekalongan ini, KPK menerapkan pasal 12 huruf I Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut berkaitan dengan benturan kepentingan penyelenggara negara dan tergolong sebagai delik formal. Lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan delik formal? Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memberikan penjelasan mengenai alasan penerapan pasal 12 huruf I yang menitik beratkan pada benturan kepentingan atau konflik of interest seorang penyelenggara negara. Disampaikan bahwa pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor ini adalah delik formal, sehingga cukup dibuktikan apakah perbuatannya telah memenuhi rumusan delik tanpa harus melihat adanya akibat dari perbuatan tersebut. Pasal 12 huruf I diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang sejatinya ditugaskan untuk diurus atau diawasinya. Saya himbau masyarakat untuk segera ya, batas waktunya sampai tanggal 30. Dan pembentukan ini menjadi tanggung jawab masyarakat wajib pajak bahwa 2026 nanti harus bayar pajak. Karena pemutihan ini seyogianya kan hanya pemutihan bagi mereka yang sudah mati. Tapi ke depan wajib pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar. Dan ini harus kita laksanakan yang akan ditagih oleh kabupaten kota, bahkan tingkat desa nanti akan ikut serta dalam rangka menghadirkan pajak kendaraan bermotor. Kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Tetapi setelah Lebaran mohon diperpanjang. Jadi yang tunggakannya tahun 2024 ke belakang, berapa puluh tahun pun nunggak, tidak usah dibayar, kami maafkan, dihapuskan. Nah, tetapi mulai tanggal 11 April 2025 sampai 6 Juni 2025 kami memberikan kesempatan untuk memperpanjang kembali dengan tarif pajak, hanya tarif pajak yang baru tahun 2025 tanpa bayar tunggak. Anak itu seharusnya diajarin yang bener. Bupati Pekalongan malah ngajarin anaknya nilep duit rakyat. Dapat 4,6 miliar dari korupsi. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan meniru adegan berbahaya yang dilakukan oleh Bupati Pekalongan ini, yang ngajarin anaknya jadi penadah uang korupsi. Namanya bagus, ya, mengambil dari ayat-ayat suci. Tapi kelakuannya nggak cuci. Minta dicuci. Aduh, warga Pekalongan gimana? Puas punya bupati yang didukung oleh Pak Jokowi? Ayo. Enggak, bercanda Pak Jokowi, bercanda saya. Udahlah, tutup. Enggak nyangkut-nyangkut Pak Jokowi, euy. Bahaya. Ampun, bercanda Pak Jokowi. Jawa Tengah lagi. Belum lama Bupati Sudewo kena OTT KPK. Kini Bupati Pekalongan Farida Arafik kena OTT KPK lagi. Farida Arafik klaim nggak tahu aturan karena bekas pedangdut. Ngapain nyalon kalau nggak tahu? Kan nyanyi nggak usah jadi bupati, kan akhirnya korupsi juga. Nah, baru kemarin juga gubernurnya juga naikin pajak viral. Ini Jawa Tengah ini akhir-akhir ini banyak banget pemerintahannya bobrok, jalannya berlubang, banyak korupsi, apalagi coba.
Pasca kasus korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan, Ibu Fadia Rafiq, kini perhatian publik tertuju pada satu sosok, yaitu Wakil Bupati Pekalongan, Bapak Haji Sukirman SSMS. Beliau digadang-gadang akan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Pekalongan sebagai PLT Bupati Pekalongan hingga tahun 2030. Tapi sebenarnya siapa sih sosok Bapak Sukirman ini? Beliau lahir pada 8 Juni 1974 di Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Pengalaman kepemimpinannya sudah terlihat sejak muda, di mana saat menempuh bangku sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Kajen, beliau menjadi ketua OSIS. Perjalanan pendidikannya berlanjut di tahun 1994 ketika beliau melanjutkan kuliah di jurusan Sastra Indonesia Universitas Diponegoro, Semarang. Selama menjadi mahasiswa, beliau aktif di berbagai organisasi, mulai dari menjadi ketua teater MK Undip, aktif di Lembaga Pers Mahasiswa Hayam Wuruk, hingga terlibat di Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Aktivitasnya di dunia pers kampus mengantarkannya pada karir sebagai seorang wartawan. Dari dunia jurnalistik inilah membuat beliau banyak bersinggungan dengan politik dan pemerintahan. Hingga kemudian di tahun 2009 beliau resmi terjun ke dunia politik dengan menjadi pimpinan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah. Karir politiknya semakin meningkat dengan beliau menjadi Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah 2 periode tahun 2014 hingga tahun 2024. Dan pada kontestasi pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan, beliau terpilih sebagai Wakil Bupati untuk periode 2025 sampai 2030. Kini setelah dinonaktifkannya Ibu Fadia Rafiq, tampuk kepemimpinan Kabupaten Pekalongan berada di tangan Bapak Sukirman. Dan pertanyaannya sekarang, dengan pengalaman yang udah dilalui Bapak Sukirman tadi, apakah kalian yakin lur Pak Sukirman bisa melanjutkan kepemimpinan di periode tersisa ini? Dan apa sih harapan kalian untuk Kabupaten Pekalongan di sisa periode hingga tahun 2030? Tulis di kolom komentar ya. Kali ini kita akan bongkar lebih jauh lagi korupsi yang dilakukan oleh Bupati Pekalongan, Fadia Rafiq. Jadi gini, di tahun 2021 setelah dia terpilih menjadi bupati, dia mendirikan sebuah PT bernama PT Raja Nusantara Berjaya. Nah, sebuah vendor dari pengadaan barang dan jasa yang ada di wilayah Pekalongan itu dipegang oleh PT-nya Fadia Rafiq ini, dan itu isinya adalah keluarganya semua, suaminya, anaknya, dan bayangin coba, ini semuanya punya jabatan penting. Suaminya anggota DPR Komisi 10, anaknya anggota DPRD. Gila kan? Betapa cantiknya permainan dia, isi semua. Yang lainnya nggak bakal kebagian. Gila. Dan nggak tahunya di tahun 2026 lu kena OTT, makan lu. Dan menurut gue, ini skandal ini bisa jadi merambat ke semuanya. Entah anaknya, kekayaannya, entah suaminya. Dan gue juga menemukan beberapa foto gaya mewah anaknya. Wow. Gila. Menurut kalian gimana? Pasca penangkapan Fadia Rafiq, Bupati Pekalongan oleh KPK, dia keluar-keluar bahwa Bapak Lutfi ikut terlibat. Dan sebagai lembaga anti rasuah independen, KPK berhak memeriksa, menggeledah, menangkap meskipun orang tersebut nomor 1 di Jawa Tengah, gitu. Dan saya sangat mendukung langkah-langkah tersebut karena penyalahgunaan jabatan itu memang sangat riskan sekali. Memang perlu dibersih-bersih KPK itu. Jangan takut meskipun itu seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati. Ibu Fadia Rafiq kena OTT pada saat bulan Ramadan, dan beliau bilang sama wartawan nggak ngambil duit, nggak ada duit pada saat OTT, dan dia tidak melakukan katanya. Gua tahu ya, Ibu Fadia ini memang orang yang kaya banget dan ditakutin di daerahnya. Bahkan gua kenal dengan suaminya karena artis satu. Yang kedua, satu dapil dengan gua di Pekalongan, Batang, Pemalang gitu. Jadi bagaimana yang sebenarnya? Ya, kita lihat aja lah ya penyidikannya bagaimana. Tapi kok udah pakai baju orange ya, berarti udah jelas ya, TSK ya. Ibu jangan bikin lelucon ibu. Masa jawabannya kayak gitu gara-gara ketangkep ya karena korupsi. Terus jawaban ibu gak ngerti aturan karena ibu latar belakang pedangdut. Bukan jawaban seorang pemimpin yang sudah memimpin daerah selama 2 periode. Bahkan sebelumnya pernah jadi wakilnya juga. Ini alasan macam apa ibu? Cari alasan lain ibu kurang tepat, kurang bagus, kurang oke ya alasannya. Yang agak berkelas gitulah bu alasannya tuh
Jangan kayak gitu. Ya, ganti alasannya.